Presiden Prabowo Subianto muncul sebagai pemimpin G20 terpopuler dengan perolehan peringkat persetujuan sebesar 80% per April 2025. Menurut survei terbaru oleh Reuters dan Political Pulse, Prabowo memimpin peringkat global mengungguli Perdana Menteri India Narendra Modi yang memperoleh 75%. Di posisi ketiga adalah Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum dengan 66%. Diikuti oleh Javier Milei dari Argentina dengan 65%. Sementara itu, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump setelah kembali menjabat memperoleh peringkat persetujuan sebesar 52%. Anthony Albanese dari Australia memperoleh 46%. Giorgia Meloni dari Italia memperoleh 42%. Dan Olaf Scholz dari Jerman memperoleh 35%. Di posisi terbawah adalah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan 33% dan Emmanuel Macron dari Prancis 30%. Data ini menggarisbawahi awal yang kuat bagi Prabowo dalam jabatannya dan mencerminkan kepercayaan banyak warga Indonesia dan pengamat terhadap kepemimpinannya di panggung dunia. Tim TV One mengabarkan. Ya, paling tinggi di antara pemimpin G20, paling populer. Akhirnya ada juga ya yang kita menangkan selain badminton di ajang internasional. Kita tadinya ngarepin sepak bola, karena yang dikalahin ini negara-negara yang punya tim sepak bolanya yang bagus-bagus. Macron, Prancis ya kan, itu bagus-bagus salah satunya. Tapi kita bisa menang paling populer. Begitu, jadi kalau nanti nggak tembus Piala Dunia, ada yang bisa kita banggain paling nggak, kan gitu, Prabowo Subianto. Tapi dampaknya apa? Kita akan bahas dengan narasumber kita, sudah ada Bang Henry Satrio, analis politik. Selamat pagi Bang Hensa. Bang Hensa, selamat pagi. Ikut trending loh. Kemudian nanti juga kita akan terhubung melalui Zoom dengan Bang Dev Laksono, politisi Partai Golkar. Selamat pagi. Selamat pagi Bang Dev. Selamat pagi, gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Kita tanya Bang Dev ya. Boleh. Gimana nih Partai Golkar memaknai pencapaian approval rating tertinggi dari Presiden Prabowo Subianto ini, Bang Dev? Ya ini approval rating ini kan nggak bisa dibuat-buat ya. Jadi apalagi kita bicara secara global, kita membandingkan dan juga melihat pandangan masyarakat ya, animo masyarakat yang begitu tinggi terhadap bagaimana di awal-awal masa pemerintahan ini. Tentu ini harus dibarengi juga dan juga ditambah dengan kerja-kerja yang positif, dan itu yang beliau telah lakukan di berbagai macam bidang, baik apakah itu di bidang pendidikan, di bidang industri, di bidang pangan, di bidang pertahanan, dan juga bagaimana kelubesan dan kesigapan Presiden kita untuk menjalin komunikasi dengan para kepala-kepala negara dunia lainnya, untuk terus juga kita menyuarakan hal-hal global ya, seperti konflik di Gaza, lalu juga konflik di Rusia, Ukraine. Terus bagaimana dengan sikapnya Presiden menyikapi hal tersebut, dan juga bagaimana komunikasi dan dekatnya beliau, sensitifnya kupingnya terhadap pergerakan yang ada di masyarakat, isu-isu yang ada di masyarakat, dengan cepat merespons isu-isu tersebut. Inilah yang di compounded sehingga menjadi tingkat kepercayaan yang begitu tinggi dibanding dengan kepala-kepala negara dari G20 lainnya. Dan ya ini menunjukkan bagaimana beliau itu bisa menempatkan posisi beliau, memanfaatkan semua yang kita miliki untuk kepentingan bangsa dan negara, gitu. Baik Bang Dev, kalau dari partai koalisi sendiri, ini Golkar akan memaknainya dengan terpilihnya Prabowo sebagai presiden dengan tingkat kepuasan publik tertinggi. Ini dampaknya akan seperti apa dengan politik tanah air? Ya, tentunya dengan program Astacita beliau, terus juga dengan target-target pemerintahan beliau, ini semua saling berkaitan, sehingga dengan tingginya ke tingkat
ketika dan kesetujuannya masyarakat terhadap beliau, approval ratingnya dan kepuasan masyarakat terhadap beliau, sehingga bisa mempercepat beliau untuk mengambil kebijakan yang berdampak langsung kepada kebutuhan masyarakat. Karena ada banyak program-program yang beliau ingin targetkan untuk segera rampung ya, seperti makan bergizi gratis yang terus berjalan dengan baik. Ya, walaupun ada kekurangan sana sini, namanya juga program baru kan butuh penyesuaian dan juga butuh penyempurnaan. Terus juga program-program PSN yang terus berjalan. Terus bagaimana beliau itu memanfaatkan semua elemen yang beliau miliki, struktural pemerintahan dan juga jaringan politik baik pun domestik ataupun juga global, sehingga target-target utamanya itu dapat tercapai. Iya, Bang Dev, memang membanggakan ya kalau secara internasional approval ratingnya paling tinggi. Tapi bagaimana menerjemahkan approval rating tinggi di internasional ini bisa dijadikan program-program yang tetap membumi begitu, menerjemahkannya dengan program-program yang menyentuh rakyat begitu, Bang Dev. Kira-kira program apa nih yang paling berpengaruh? Ya gini, yang pasti itu investasi ya, dengan figur dan kewibawaannya beliau itu diakui oleh seluruh dunia, sehingga memboost kepercayaan dunia global kepada Indonesia. Nah ini bisa meluaskan komunikasi sehingga memudahkan dan juga meyakinkan baik para investor asing ataupun negara ataupun swasta untuk terus masuk ke Indonesia untuk melakukan investasi. Ya, walaupun kemarin kita dengar ada satu kendala, katanya sebuah perusahaan asing batal. Nah, tapi setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata bukannya mereka batal, tapi mereka dibatalkan karena lamban, tidak menunjukkan keseriusan. Nah, justru sudah ada penggantinya yang akan diumumkan dan juga sudah berproses, dan ini menunjukkan bahwa kita harus bisa dan mampu mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia, sehingga tercapai output yang diinginkan. Baik, saya mau ke Bang Hensa sekarang. Bang, langsung saya tanggapannya. Prabowo sebagai presiden di G20 dengan kepuasan tertinggi, apakah ini juga akan menjadi satu bumerang, bisa dapat menjadi suatu bumerang bagi Presiden Prabowo sendiri? Ini kan sebetulnya survei lokal, survei di level nasional yang kemudian dibandingkan dengan level nasional di negara lain. Ya. Kemudian di-compare di G20 itu ada di mana. Sama lembaga survei Kedai Kopi juga approval rating Pak Prabowo mencapai tinggi juga, bahkan optimismenya juga 81%. Ya. Jadi artinya memang satu, rakyat Indonesia memahami bahwa di pundak Prabowo lah kita akan berlayar mengarungi kehidupan sampai 2029 nanti. Itu terlalu romantis deh kayaknya Bang Hensa. Saya curiga minggu depan gabung nih kayaknya. Masih mau kan kalau diundang ke sini kan? Iya. Nggak tahu, maksud saya adalah ya memang kondisinya seperti ini. Jadi waktu FGD-nya lembaga survei Kedai Kopi juga ditanya kenapa kok optimis sekali dengan Pak Prabowo gitu. Rata-rata menjawab ya we don't have any choice kan. Kita nggak punya pilihan lain, kita sudah pilih Pak Prabowo. Dan kita percayakan negara ini ke Pak Prabowo sampai 2029, maka yang ada adalah optimismenya harus dijaga dan diletakkan di punggung atau di pundaknya Pak Prabowo. Dan sampai hari ini menurut saya Pak Prabowo menjalankan program dengan cukup baik ya, di antara ketidakpunyaan uang ya, yang masih terus dicari, tapi Pak Prabowo terus mengeluarkan program-program yang dia janjikan. Memang ada beberapa program-program yang menarik tuh, yang misalnya Danantara, kemudian Koperasi Merah Putih yang membutuhkan dana tidak sedikit, itu Koperasi Merah Putih bahkan sampai 400 triliun. Tapi harapan yang dibuat oleh Pak Prabowo bila program ini berjalan dengan baik, itu nampaknya disukai oleh publik, termasuk juga makan bergizi gratis dan lain-lain. Hanya memang kan kemudian bagaimana nanti diterjemahkan oleh Pak Prabowo ya. Tadi sih saya lihat di cuplikannya happy juga saya, karena kelihatan Pak Prabowo sehat sekali. Jalannya juga cepet tuh ya. Jadi ini memberikan sinyal positif tentunya ke rakyat Indonesia bahwa saat ini beliau kesehatannya baik, sehingga
diharapkan juga bisa mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Tapi memang harapan masyarakat itu, kalau saya banyak berbincang ya dengan saudara-saudara kita yang hidup di jalan itu, ekonomi memang masih menjadi hal yang mereka dambakan untuk diperbaiki. Karena harga-harga bahan pokok juga sudah mulai naik, kemudian harga-harga seputaran bahan baku mereka berjualan juga sudah mulai naik. Jadi harapan ini ada, optimisme ini ada. Cuma menurut saya jangan terlena, karena memang ada catatan penting bahwa rakyat Indonesia menyadari bahwa tidak punya pilihan lain, sehingga kita bisa menyerahkan harapan kita kepada Pak Prabowo. Jadi sebetulnya rakyat juga sadar nggak ada matahari kembar tuh, gitu ya. Jadi diletakkannya ke Pak Prabowo aja. Yang satu udah tutup. Nah gini Bang Hensa, tadi kan Bang Hensa bilang masyarakat tuh masih punya harapan ekonomi yang diperbaiki. Nah kalau kita bicara konkret nih dari approval rating ini, sebenarnya apa sih program yang bisa mendorong sampai approval ratingnya cukup tinggi nih? Kan kata indikatornya ini 100 hari kerja, janji kampanyenya banyak terpenuhi. Iya, nah itu sudah dijawab tuh ya. Jadi yang paling sering didengungkan oleh Pak Prabowo pada saat kampanye kan makan bergizi gratis. Itu dijalankan dengan baik. Kemudian ada cek kesehatan gratis juga dimulai juga gitu. Kemudian ada sekolah rakyat yang sedang sekarang dimulai, ada koperasi merah putih. Jadi masyarakat melihat memang Pak Prabowo berusaha untuk memenuhi itu. Walaupun misalnya Danantara sampai hari ini trust publik itu atau trust pasar masih turun naik tuh. Sehingga sahamnya sempat turun naik juga gitu ya. Sementara harga kurs dolar terhadap rupiah juga turun naik gitu. Bahkan kita sempat lemah sampai 17.200, 17.300-an. Harga emas juga sempat menembus 2 juta per gram. Jadi artinya memang dengan kondisi yang tough seperti sekarang, memang masyarakat, rakyat kemudian meletakkan harapan kepada Pak Prabowo, tolong diperbaiki ini, gitu ya. Apakah kemudian harapan ini tetap terus akan terjaga tinggi, ini tergantung bagaimana pemerintahan nanti ke depannya bisa merespon atau tidak. Saat ini rakyat memberikan waktu memang, bahkan Danantara pasar katanya memberikan waktu 6 bulan. Nah ini kita tunggu setelah dari Februari plus 6 bulan itu hasilnya bagaimana, sama lah. Ini kita juga menunggu minimal nanti setelah Juni ya, pada saat kita harus melunasi beban hutang 800 triliun, apakah kemudian ekonomi membaik atau tidak gitu. Kalau kita berbicara ekonomi juga salah satu yang ingin saya tanyakan dan juga penasaran Bang Hensa ya, artinya apakah masyarakat ini hanya menggarisbawahi sektor ekonomi yang masih menjadi PR di era Pak Presiden Prabowo Subianto? Karena kalau kita lihat investasi juga sejauh ini masih naik turun performanya begitu Bang Hensa. Tapi belum naik. Kita akan bahas selanjutnya ya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami pemirsa.